Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqawwiril laili 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim, ar-raufur rahim. Asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-hadi ila siratim mustaqim, wad-da'i ila dinin qawim. Salawatullah wassalamuhu ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salah satu nikmat itu adalah kita masih diberi oleh Allah hidup. Karena tidak sedikit orang-orang yang sudah kadung mati, oleh Allah digambarkan betapa mereka ingin hidup kembali. Yang mereka inginkan hanya satu, mereka ingin menjadi orang yang beriman. Mereka ingin menjadi orang-orang yang soleh. Mereka ingin bersedekah. Mereka ingin melakukan amalan-amalan yang sangat bermanfaat ketika dia sudah keluar dari alam dunia ini. Tapi nikmat hidup seperti ini belum benar-benar dirasakan berharganya, kecuali bagi orang-orang yang saat ini sudah tidak hidup. Karena rata-rata kenikmatan itu baru dianggap bernilai kalau sudah terlewati semua. Kata salah seorang ulama, Imam Hatim al-Asam, ada 4 nikmat yang tidak bisa dirasakan kecuali kalau nikmat itu sudah terlewati semua. Seperti nikmat masih diberi oleh Allah usia muda. Usia muda itu nikmat, tapi yang bisa merasakan betapa nikmatnya usia muda itu orang-orang yang sekarang sudah tidak muda lagi. Wah, ternyata dulu dikasih oleh Allah usia muda itu berharga. Yang kedua, nikmat sehat. Sehat itu ketika kita masih sehat itu enggak seberapa bernilai, dianggap biasa-biasa saja. Maka kata beliau, wal mardha wasihhatu, yang sehat la ya'rifu qadraha illa mardha. Bahwa sehat itu nikmat yang luar biasa, tetapi yang bisa merasakan berharganya nikmat sehat adalah orang yang hari ini sedang terbaring sakit. Baru bisa merasakan betapa nikmatnya sehat. Orang kalau sudah sakit itu dikasih makanan selezat apapun itu terasa tidak nikmat. Guru saya dulu menyampaikan bahwa salah satu contoh sederhana saja, makan, enaknya makan itu syaratnya hanya 2, yaitu yang makan itu orangnya sehat, dan yang kedua wetenge luwe. Syaratnya itu. Kalau orangnya sudah tidak sehat, makan sudah tidak lagi nikmat.
Lalu yang ketiga kata Imam Al-Hatim, waktu luang. Bahwa orang diberi waktu luang. Seperti kita yang sekarang diberi waktu luang antara maghrib sampai isya, sehingga kita bisa manfaatkan untuk ngaji misalkan. Waktu luang itu berharga. Dan yang tahu harganya waktu luang adalah orang-orang yang hari ini hidupnya itu sibuk sekali. Wal faragh la ya'rifu qadraha illa syuhul, kata beliau. Bahwa waktu longgar itu berharga. Tapi yang benar-benar mengetahui berharganya waktu longgar adalah orang yang hari ini sangat sibuk sekali. Dan yang keempat kata beliau, wal hayatu, kehidupan. Orang diberi hidup itu nikmat yang luar biasa. Tapi la ya'rifu qadraha illal mauta. Tapi tidak ada yang mengetahui betapa berharganya nikmat hidup kecuali orang-orang yang hari ini sudah meninggal dunia. Karena itulah mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah orang yang mampu memanfaatkan, menggunakan semua potensi nikmat tadi itu. Baik nikmat masih diberi sehat, nikmat masih diberi hidup, masih diberi kelonggaran, kita gunakan semua untuk memperbanyak bekal. Jamaah rahimakumullah, saya akan membahas tentang kiat merawat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Allah berfirman terkait dengan ibadah puasa Ramadan yang sudah kita lewati beberapa pekan yang lalu. Sekarang ini sudah masuk tanggal, kalau tadi itu 17 Syawal ya. Jadi sudah 17 hari kita lewati Ramadan. Kita tahu bahwa Allah memerintahkan ibadah puasa itu tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Berarti yang diharapkan oleh Allah lewat ibadah puasa itu supaya orang terlatih menjadi orang yang bertakwa. Dan saat Ramadan yang lalu, sifat-sifatnya orang yang bertakwa itu sudah mulai ada pada hampir kebanyakan kaum muslimin. Orang kalau Ramadan itu muncul sifat-sifatnya orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dan itu ada pada saat orang berpuasa. Bahkan ketika ada orang memancing untuk marah-marah misalkan, seringkali tidak sedikit di antara kita itu saling mengingatkan, poso-poso, ojo ngamuk, jangan marah-marah, jangan berkata kotor, eman dengan puasanya. Ini berarti kebiasaan atau sifat-sifatnya orang yang bertakwa itu sudah ada dalam pada saat kita berpuasa itu. Terus saat puasa juga sudah termuncul sifatnya orang bertakwa. Orang bertakwa itu orang yang senang berbagi, tidak bakhil, tidak medit. Dan itu muncul rata-rata orang itu kalau di bulan Ramadan ini meditnya itu hilang. Jadi sifat bakhilnya itu hilang. Rata-rata orang di bulan Ramadan itu tiba-tiba jadi orang dermawan semua. Karena memang sifatnya orang bertakwa itu dermawan. Lalu sifat orang bertakwa lagi yang bisa kita rasakan di bulan Ramadan itu, senang memakmurkan masjid.
senang memakmurkan masjid. Karena memang cirinya orang bertakwa beriman itu ya innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Kata Allah di surat At-Taubah ayat 18 itu sesungguhnya yang suka memakmurkan masjid itu ya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Terus bisa juga kita lihat sifatnya orang bertakwa saat Ramadan kemarin. Orang yang bertakwa itu sebagaimana di surat Al-Furqan misalkan, walladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyam. Salah satu cirinya orang-orang bertakwa itu memanfaatkan waktu malamnya. Di antara yang digunakan waktu malamnya itu sujjatan wa qiyam. Memperbanyak sujud, memperbanyak berdiri, rukuk dan sujud, yakni salat malam. Persoalannya kebiasaan yang sudah baik itu tidak sedikit setelah Ramadan selesai, Idul Fitri masuk, kebiasaan itu tiba-tiba mulai pudar. Yang saat Ramadan itu seneng bangun sebelum subuh, tiba-tiba tidak sedikit kaum muslimin itu mulai subuhnya tidak diperhatikan lagi. Kalau di saat Ramadan itu mulai seneng ke masjid, jamaah sholat duhur, jamaah sholat asar, jamaah sholat maghrib, bahkan jamaah sholat subuh, sholat isya plus tarawihnya. Tiba-tiba setelah selesai Ramadan mulai pudar. Jadi mulai kebiasaan baiknya itu mulai pudar. Berarti sifat-sifat ketakwaan yang sudah mulai terpupuk di dalam Ramadan itu banyak yang luntur. Jadi mulai banyak yang luntur. Dan ini patut disayangkan. Jadi kalau ada orang yang seperti ini disayangkan. Berarti ia tidak mampu memelihara, tidak mampu menjaga, tidak mampu merawat ketakwaan itu selepas Ramadan. Padahal justru kalau dikatakan atau kalau digambarkan bahwa Ramadan itu adalah bulan madrasah atau latihan untuk menjadi orang bertakwa. Justru 11 bulan setelah Ramadan itu adalah prakteknya. Jadi mempraktekkan apa yang sudah dibiasakan selama 1 bulan itu dipraktekkan di 11 bulan berikutnya. Kalau latihan saja tapi tidak dipraktekkan, ya tidak menjadi sempurna. Wong pertandingannya itu justru di 11 bulan ini. Jadi pertandingan untuk benar-benar membuktikan menjadi orang bertakwa itu justru di 11 bulan ini. Tapi ternyata tidak sedikit orang yang semangatnya untuk menjadi orang bertakwa itu hanya di bulan Ramadan. Selepas Ramadan sudah lepas semua. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan itu. Tapi kita masuk golongan orang-orang yang bisa menjaga ketakwaan itu sampai akhir hayat kita. Lalu ada yang nyelduk begini. Loh kan tahun depan masih ada Ramadan Pak Ustaz. Tahun depan kan masih ada Ramadan. Betul.
Siapa yang tidak tahu kalau tahun depan tidak ada Ramadan? Tahun depan ada Ramadan, bahkan tahun depannya lagi juga masih ada Ramadan. Tahun depan berikutnya lagi juga masih ada Ramadan. Pertanyaannya, sampean si ono apa? Memang tahun depan masih ada Ramadan. Tapi pertanyaannya, apakah kita masih ada di saat Ramadan tahun depan itu? Bahkan tahun depan berikutnya. Nah, karena itulah kita manfaatkan. Maka beberapa para ulama kemudian membuat rumusan supaya ketakwaan yang sudah tumbuh, supaya ketakwaan yang sudah ada pada diri setiap orang yang beriman di bulan Ramadan itu terjaga, terpelihara, maka ada kiat-kiatnya. Jadi, bagaimana menjaga kebiasaan atau ketakwaan yang sudah ada di bulan Ramadan itu? Yang pertama, untuk bisa menjadi orang yang bertakwa itu, yaitu al-muraqabah. Yang harus ada pada setiap kita adalah muraqabah. Muraqabah itu menyadarkan diri kita bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini selalu diawasi oleh Allah. Orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah ini akan menjadi orang yang terus-menerus kapanpun, dimanapun itu menjadi orang baik. Makanya salah satu orang yang namanya diabadikan oleh Allah di Quran, padahal bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, namanya Luqman Al-Hakim itu. Beliau berpesan kepada anaknya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Ya bunayya, hai anakku, wahai anak kesayanganku, innaha in taku misqala habbatin min khardalin. Sesungguhnya jika ada amalan, baik amalan itu baik maupun yang buruk, yang amalan itu misqalah habbatin min khardalin, seberat biji sawi, fatakun fi sakhratin, lalu amalan yang seberat biji sawi itu berada di tengah-tengah. Sokhrah itu batu yang besar. Jadi ada biji sawi yang kecil itu, tapi berada di tengah-tengahnya batu yang besar. Ini kalau tidak diteliti, nggak mungkin kelihatan. Berarti Luqman ini menggambarkan berarti amalan baik yang baik maupun yang buruk itu kecil sekali, remeh sekali. Bahkan bukan hanya di batu yang besar, sebesar biji sawi ini, aufis samawat. Matahari yang begitu besarnya, begitu pula bintang-bintang yang tidak sedikit bintang itu yang besarnya sama dengan bumi ini. Ini kelihatan dari sini, dari bumi ini, kecil. Sekarang bijinya sawi ditaruh di langit, kira-kira kelihatan apa enggak? Jadi biji sawi di langit, au fil ardi, atau di tengah-tengah bumi yang luas ini. Kata Luqman Al-Hakim, ya'ti bihallah. Meskipun itu sangat rahasia, sangat samar, tetap akan dihadirkan oleh Allah, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Innallaha latif, sesungguhnya Allah itu maha lembut, khabirun maha teliti. Luqman ini menyadarkan anaknya supaya anaknya menjadi orang bertakwa. Apa yang didoktrinkan pada anaknya itu? Bahasa sederhananya, wahai anakku, Allah itu selalu melihat apa saja yang kamu perbuat. Maka jangan merasa aman dari pengawasan Allah. Orang yang merasa diawasi oleh Allah itu, insya Allah kapanpun, dimanapun, ada orang memuji apa tidak, dilihat orang apa tidak, akan terus menjaga dirinya menjadi orang yang bertakwa. Berarti salah satu langkah yang pertama yang harus ada supaya ketakwaan kita itu terus tidak luntur, maka yang harus diupayakan adalah kesadaran bahwa kita ini dimanapun dilihat dan diawasi oleh Allah. Menyadari kalau kita dilihat oleh Allah itu akan mendorong kita untuk terus menjaga dan memelihara ketakwaan. Enggak akan luntur. Makanya yang menarik di surat Al-Baqarah ketika Allah menjelaskan cirinya orang bertakwa di ayat awal-awal itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa kitab ini tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah menyebut sifat yang pertama apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Termasuk percaya kepada pengawasannya Allah. Ternyata yang dinomorsatukan itu bukan sholatnya dulu, bukan berinfaknya dulu, tetapi beriman kepada yang gaib. Kalau merasa diawasi Allah itu sudah muncul, maka sholat itu menjadi ringan. Wa mimma razaqnahum yunfikun itu juga menjadi ringan. Karena selalu merasa dilihat dan diawasi oleh. Berarti langkah ini harus diupayakan. Sadarilah bahwa dimanapun kita berada ini selalu dilihat dan diawasi oleh. Kita ini tidak pernah sendiri. Tidak pernah sendiri. Kata siapa? Saya sendiri. Tidak ada yang menemani. Kata siapa? Kita ini tidak pernah sendiri. Paling tidak itu mesti ada raqib atid yang menjadi yang selalu ditugasi mencatat setiap apa yang kita lakukan. Berarti langkah ini yang harus muraqabah, merasa diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita ingat bahwa pengawasan Allah itu enggak pernah error. Beda sama CCTV. CCTV itu bisa error. Kalau listriknya mati ya bisa mati. Tapi kalau pengawasannya Allah enggak ada errornya. Jadi selalu. Lalu yang kedua, langkah yang kedua, supaya takwa itu tidak luntur bagaimana? Kalau muraqabah sudah sebagai bentuk sebagai bentuk kesadaran bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah sehingga terdorong terus menjaga diri kita. Ada orang apa tidak ada orang akan terus menjadi orang baik. Maka langkah yang kedua supaya kita itu terawat atau terjaga ketakwaan kita adalah al-mujahadah. Langkah kedua adalah al-mujahadah. Mujahadah itu jihad, sungguh-sungguh berperang melawan hawa nafsu. Artinya mujahadah itu berarti ketika ada bisikan untuk kendor dalam ketaatan atau ada bisikan untuk melanggar apa yang dilarang oleh Allah itu langsung diperangi.
mau sholat malam kok males, misalkan. Resepnya mujahadah. Jangan dituruti males itu. Dan supaya tidak males itu diikhtiari sebelum tidur wudu. Bahkan sebelum tidur baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu diteruskan surat Al-Baqarah, ayat kursi, kemudian Al-Baqarah akhir, 2 ayat akhir. Beberapa sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi. Ini bagian dari mujahadah. Kalau belum-belongan, jadi mau tidur itu wis gak ada upaya begitu. Wudu ya ndak, donga ya ora, wis ujug gelundang-gelundung saja. Ini kemungkinan besar untuk bisa terdorong, tersemangati untuk bangun malam, lalu sholat, kemudian diteruskan sholat subuh berjamaah itu akan kendal. Jadi salah satu bentuk upaya mujahadahnya itu adalah berdoa, mohon terus pertolongan kepada Allah. Terus dirinya sendiri dipaksa. Karena Allah itu akan membersamai kalau orang-orangnya itu sendiri mau bermujahadah. Ini Allah firmankan di akhir surat Al-Ankabut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Di surat Al-Ankabut ayat terakhir, yaitu ayat ke-69. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang mau bermujahadah, orang yang mau berperang. Ini berperang di sini bukan berperang melawan orang kafir, tapi berperang menundukkan hawa nafsunya sendiri. Maka kata Allah, orang yang mau bermujahadah di jalan kami ini, apa yang diperoleh? Lanah diyannahum subulan. Sungguh benar-benar kami akan menunjukkan mereka ke jalan. Lalu diakhiri dengan ayat wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah itu akan benar-benar menyertai orang-orang yang terus berbuat baik. Kita kalau ingin dijaga, dibersamai oleh Allah, ini harus ada mujahadahnya. Hidayah atau taufiknya Allah itu nggak bisa ditunggu. Jadi manusianya harus bersungguh-sungguh, harus ada mujahadah. Allah akan membersamai kalau hambanya itu bersungguh-sungguh. Kalau tidak mau bersungguh-sungguh, tidak. Dan salah satu bukti Allah membersamai itu begini, orang itu kalau sudah bermujahadah, apalagi sudah ada niatan nanti malam saya akan sholat malam, terus saya lanjutkan sholat subuh berjamaah. Itu biasanya, apalagi sebelum tidurnya sudah donga. Kalau dia punya kebiasaan 2:30 bangun, pasti dibangunkan oleh Allah, walaupun nggak pakai alarm. Siapa yang bangunkan dia? Itu Allah lewat malaikatnya. Sebenarnya jangankan kita, hewan-hewan tertentu saja dibangunkan sama Allah. Seperti ayam jago, seperti burung-burung tertentu itu dibangunkan. Itu yang bangunkan malaikat. Kitanya saja yang nggak nyadar. Coba kalau itu tidak direspon, ini bisa dipraktekkan. Nek dicoba mau. Jadi kalau tidak direspon, misalnya jam 2:30 sudah dibangunkan, kok gak direken? Yes, delok jamku jam 2:30, terus dihitung-hitung. Ini subuhnya itu jam 4:04, masih lama. Tak timbui 1/2 jam misalnya gitu. Setengah jam aja lah, nanti jam 3 aja lah, lumayan dapat beberapa rakaat lalu tutup witir dulu. Coba kalau itu gak direspon segera, tiba-tiba ketika dia niati untuk hanya nambahi sedikit saja,
bangun masih lumayan, biasanya hari pertama itu masih lumayan. Bangun pas azan subuh, langsung azan subuh. Ya Allah, astagfirullah, azan subuh. Lumayan azan subuh. Besok biasanya jam yang sama masih dibangunkan lagi oleh. Kalau tidak direspon lagi, apalagi terus embo meneh itu. Nanti setengah jam lagi lah atau 1 jam lagi. Ini biasanya nanti bangunnya lagi itu bukan hanya azan subuh. Biasanya terus bangun lagi itu untuk bisa bangun itu bukan ini. Subuh wis buyar. Terus hari ketiga berikutnya. Biasanya kalau tidak segera direspon, jam 2:30 masih dibangunkan. Ini konsisten. Jam 2:30 masih dibangunkan. Kalau tidak direspon, gak direken. Malaikatnya kok gak direken. Gak mau bermujahadah. Besok hari keempat. Biasanya sudah tidak dibangunkan lagi. Ini namanya Allah membersamai sebenarnya. Cuma hambanya itu tidak merespon. Makanya orang yang sudah punya kebiasaan bangun 2:30 misalkan, meskipun dia habis pepergian jauh, tidurnya kemalaman, misalnya jam 12 baru tidur, jam 2:30 mesti bangun. Mesti. Kayak ada alarmnya sendiri. Kalau ini sudah dibiasakan. Dan untuk dibiasakan itu, kuncinya adalah al-mujahadah. Kudu dipaksa. Kalau bahasa sederhana saya itu, ya Allahumma paksa. Jadi dungane ya Allahumma paksa. Kalau ingin istiqomah itu Allahumma paksa. Jadi paksa deh. Jangan dikira bahwa orang-orang yang sudah terbiasa itu awalnya nggak berat, ya berat. Karena itulah butuh jihad, butuh mujahadah. Maka cara untuk merawat ketakwaan yang kedua adalah al-mujahadah. Lalu yang ketiga, supaya kita tetap terjaga ketakwaan kita kepada Allah, ada istilah al-mu'aqabah. Al-mu'aqabah. Kita harus tahu, kita sadari bahwa apapun pilihan hidup kita ini ada akibat, ada konsekuensi, ada resiko. Dan ada hukuman. Mu'aqabah itu disebut syadidul iqab. Iqab itu artinya hukuman. Orang-orang terdahulu, bahkan Nabi sendiri itu pernah diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Suatu saat Nabi itu ya tawanan, lalu tidak sholat malam. Apa yang dilakukan Nabi? Ketika beliau tidak terlewati tidak sholat malam, ternyata di siang harinya atau di pagi harinya itu beliau sholat yang jumlahnya hampir sama dengan sholat yang dilakukan di malam hari. Itu bisa sholat duhanya komplit. Kalau biasanya 2 rakaat, 4 rakaat, komplit 12 rakaat. 12 rakaat itu dilakukan sebagai apa? Sebagai bentuk bukti dia menyesal tadi malam tidak salat malam. Itu namanya mu'aqabah. Jadi menghukum diri sendiri dalam arti menghukum untuk yang sisi baik. Jadi ketika terlewati melakukan kebaikan tertentu, diijoli dengan kebaikan yang lain. Itu namanya mu'aqabah. Tidak sedikit hamba-hamba Allah yang saleh itu terlewati melakukan amal tertentu, langsung ia ganti dengan amal dalam bentuk yang lain. Ini yang kemudian oleh Nabi disebut wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata
tamhuha. Segera iringi perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik yang lain supaya apa? Perbuatan baik itu bisa menghapus keburukan atau meninggalkan kebaikan lalu diganti dengan bentuk kebaikan yang lain. Jadi jangan terus hanya sekedar ya Allah ketun aku ngono tapi nggak ada upaya ganti. Kalau nggak ada upaya ganti, nanti takwa itu levelnya tambah drop. Maka cara untuk merawat ketakwaan itu dibiasakan ada al-mu'aqabah. Jadi ketika terlewati melakukan kebaikan tertentu, langsung ada ikhtiar sendiri mengganti dengan amal-amal soleh yang lain. Mungkin kalau tidak bisa komplit sholat duha 12 rakaat karena gantinya sholat malam tadi malam misalkan gitu. Ia ganti dengan zikir, ia ganti dengan sedekah, ia ganti dengan amal-amal soleh yang lain. Dengan upaya seperti itu, maka insya Allah ketakwaan kita itu akan terjaga, akan terus stabil. Yang sering bahasa stabil ini disebut dengan istiqomah. Jadi yang ketiga itu al-mu'aqabah. Jadi dibiasakan untuk menghukum diri dalam arti mengganti dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan ini dipraktekkan sendiri oleh Rasulullah SAW. Bahwa pernah suatu saat Rasulullah itu kerinan. Tapi kerinannya Rasul itu bukan terus subuh jam 6 bukan. Kerinan Rasul itu ya terlewati tidak sholat malam. Tapi kemudian diganti di pagi harinya dengan sholat duha sampai 12 rakaat. Sehingga kemudian ini menjadi dasar juga bahwa sholat duha itu maksimalnya adalah sampai 12. Lalu yang keempat, untuk bisa menjaga atau supaya ketakwaan kita itu terawat terjaga, maka yang harus diupayakan adalah istilahnya itu al-muhasabah, yaitu evaluasi diri, ngoreksi kekurangannya mana, ngoreksi diri. Atau muhasabah itu memunculkan kesadaran bahwa kita itu meyakini bahwa semua yang kita lakukan ini akan dihisab, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasab. Hitunglah dirimu sebelum nanti kamu akan dihitung seluruh amal perbuatan. Jadi berupaya untuk melatih diri, membiasakan diri ngoreksi kekurangannya sendiri. Bukan sibuk ngoreksi kekurangan orang. Kalau ngoreksi kekurangan orang itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Untuk bisa ngoreksi kesalahan orang itu hampir semua orang bisa. Tapi tidak semua orang bisa mengoreksi kekurangan dirinya sendiri. Lah, muhasabah itu kalau dalam beberapa, salah satu tulisannya Ibnu Qayyim al-Jauzi misalkan, muhasabah itu bisa tiga ini, bisa tiga tempat sebelum kita berbuat kebaikan. Jadi qoblal amal. Jadi muhasabah itu tempatnya tiga. Qoblal amal, sebelum amal. Sebelum melakukan kebaikan itu dievaluasi. Niatnya sudah benar belum? Itu juga di muhasabai.
Lalu yang kedua, indal amal. Ketika sedang melaksanakan. Ini juga dikoreksi. Saya benar enggak ini? Saya jamaah ini niat saya benar enggak ini? Lalu yang ketiga, muhasabah itu tempatnya di mana? Ba'dal amal. Setelah melakukan. Tidak sedikit orang ketika melakukannya benar, tapi setelah saya melakukan niatnya berubah. Maka juga perlu dievaluasi. Jadi muhasabahnya 3 tempat. Qoblal amal, sebelum beramal. Lalu yang ketiga, indal amal, ketika sedang beramal. Lalu yang ketiga, ba'dal amal, setelah selesai. Karena tidak sedikit orang-orang yang gugur amalnya sebenarnya diterima, tapi gara-gara tidak bisa mempertahankan menjadi tidak diterima. Seperti sedekahnya itu ikhlas, tiba-tiba orang yang disedekahi ini membuat perilaku yang mengecewakan dirinya. Misalkan, ini orang seringkali terpancing, lalu mengungkit-ungkit, menyakiti hati, sehingga akhirnya pahala yang harusnya tinggal petik tiba-tiba hangus. Sehingga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekahmu itu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati. Berarti orang yang mengungkit-ungkit itu berarti tidak lulus muhasabahnya ba'dal amal. Insya Allah kalau 4 hal ini kita lakukan, insya Allah kita akan terus menjadi orang bertakwa. Dan menjadi orang bertakwa itu orang yang dimuliakan oleh Allah SWT dan dijanjikan setiap persoalannya akan diberi jalan keluar oleh Allah, dan orang bertakwa itu akan diberi rizki yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah, dimudahkan terus oleh Allah untuk menjadi orang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua ibadah kita atau ngaji kita pada malam hari ini dan juga diam kita mulai maghrib sampai isya ini, mudah-mudahan tergolong orang yang didoakan para malaikat agar semua dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab janjinya Rasul, orang yang menunggu salat setelah sholat lalu menunggu sholat berikutnya, selama menunggu ini didoakan para malaikat supaya dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah. Meskipun dia merotok ngantuk dedek itu didongakno malaikat. Luwe-luwe sing melek itu insya Allah tambah didongakno sama Allah. Saya kira itu. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.